Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Pada kesempatan kali ini admin akan meneruskan sebuah kisah, yaitu Lawa. Bagi sahabat semua yang belum mengikuti part satunya, silakan klik linknya di dalam deskripsi. Dan bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silahkan klik tombol subscribe dan like demi kemajuan channel kita ini. Oke, kita lanjut ceritanya. Siang itu sesudah zuhur, mereka berdua berangkat ke rumah Mbah Sumo. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka sampai juga di rumah Mbah Sumo. Kula nuwun Mbah, salam sopirin. Kowe le, ayo mlebu mrene, ajak kancamu masuk, perintah Mbah Sumo. Nggih Mbah. Lalu mereka berdua masuk dan duduk di ruang tamu. Kenalke, niki Lawa Mbah. Kenalke, kulo Lawa Mbah, ucap Lawa sambil memperkenalkan diri. Iya le, arep ono perlu apa kok kaya ono beban pikiran sing abot, tanya Mbah Sumo penasaran. Kulo pengen ngilmu Mbah, tolong dibantu Mbah, pinta Lawa memohon. Ngilmu apa le? Mbah siap bantu awakmu, jawab Mbah Sumo sambil terkekeh. Kulo pengen ajian belut putih Mbah. Kulo pengen bisa ngilang supaya bisa balas dendam, pinta Lawa dengan serius. Hehehe, tenang ae le, tapi syaratnya abot. Apa awakmu siap ngelakoni syarat-syarate, tawar Mbah Sumo. Apapun syaratnya kulo jabani Mbah. Sing penting kulo bisa nguasai ajian belut putih, jawab Lawa tegas. Syarat utama ajian iku awakmu kudu bisa golek tali pocong perawan sing mati sosok kliwon. Terus awakmu semedi selama 40 dino. Apa siap le? Tantang Mbah Sumo kembali. Siap lah Mbah, cuma itu aja syaratnya Mbah. Iya le, pokoknya nek wis entuk tali pocong kuwi langsung gowono rene, terang Mbah Sumo. Setelah mengobrol dan diberi semua petunjuk, akhirnya mereka berdua pamitan pulang ke rumah Sopirin. Dalam perjalanan pulang, secara tidak sengaja mereka berpapasan dengan rombongan jenazah yang menuju ke pemakaman. Melihat itu, Lawa mulai ingat pesan dari Mbah Sumo, dan seakan-akan semua serba kebetulan, karena ternyata hari itu adalah tepat Selasa Kliwon. Lalu Lawa mencari info, siapakah sebenarnya jenazah tadi yang baru aja berpapasan dengannya. Setelah menanyakan ke salah satu warga sekitar, didapatlah informasi kalau jenazah itu adalah jenazah seorang gadis perawan yang meninggal gara-gara sakit keras. Mendengar penjelasan warga tersebut, Lawa semakin yakin kalau tali pocong jenazah itulah yang dia cari. Kemudian mereka mencari lokasi pemakaman tempat lokasi jenazah itu dikuburkan. Begitu dapat lokasinya, mereka berdua segera bergegas pulang untuk merencanakan cara mengambil tali pocong jenazah tersebut. Sob, sangat kebetulan sekali, jenazah itu jenazah perawan. Gimana ya caranya kita harus bisa mendapatkan tali pocongnya nanti malam, pinta Lawa serius kepada sahabatnya Sopirin. Ntar malam kita berpasi. Kira-kira kamu siap apa kagak bro? Tantang Sopirin. Jelas siap lah. Semoga rencanaku ini lancar dan sukses sob, jawab Lawa dengan semangat.
Nanti malam kita berangkat ke makam. Nanti aku jaga di luar makam dan kamu yang membongkar makamnya dan ambil tali pocongnya. Habis itu kita langsung ke rumah Mbah Sumo, terang Sobilin dengan sangat yakinnya. Oke, nanti kita berangkat pukul 11 malam, biar sepi dan aman, ajak Lawa. Singkat cerita, waktu telah menunjukkan pukul 10:30 malam. Sobilin membangunkan Lawa dari tidurnya. Setelah Lawa bangun, mereka lalu ngopi sebentar sambil menyiapkan mental dan menunggu warga sepi. Selesai ngopi dan menyiapkan mental, lalu mereka mulai berjalan menuju ke lokasi pemakaman. Sesampainya di pemakaman, mereka berjalan mengendap-endap dan celengak-celenguk mengamati keadaan sekitar makam. Sambil berbisik, "Bro, kau masuk sana, jalankan aksimu. Aku berjaga di luar sini jika ada warga yang datang," jelas Sobilin. Dengan mengendap-endap, Lawa menuju ke makam gadis itu. "Ini dia makamnya. Kubongkar cepat, lalu langsung kuambil tali pocongnya," guman Lawa. Sekitaran setengah jam, akhirnya Lawa mulai jalan mengendap-endap keluar makam menghampiri Sobilin. "Gimana bro, berhasilkah kamu mengambil tali pocongnya?" tanya Sobilin penasaran. "Jelas berhasil lah, siapa dulu yang beraksi?" jawab Lawa tersenyum sambil menunjukkan satu buah tali pocong. "Yaudah, ayo langsung ke rumah Mbah Sumo," ajak Sobilin. Dengan bergegas dan berhati-hati, mereka langsung berjalan menjauhi areal makam dan menuju ke rumah Mbah Sumo. Sekitaran pukul 3 pagi, mereka telah sampai di depan rumah Mbah Sumo. "Kula nuwun, Mbah," teriak Sobilin sambil mengetuk pintu. Kalian, ayo masuk. Gimana, apa kalian dapat tali pocongnya?" tanya Mbah Sumo kepada Lawa. "Iya Mbah, ini tali pocongnya," jawab Lawa sambil menyodorkan tali pocong yang digenggamnya. Setelah melihat tali pocong tersebut, dia lalu komot-kamit merapalkan mantra. "Tali pocong ini sudah kumantrai. Lalu mulai pagi ini kamu bertapa di atas gunung Sumbing itu selama 40 hari. Jangan turun kalau aku belum menjemputmu. Nanti jika kamu ditemui pemilik tali pocong ini, kamu abaikan aja. Kalau kamu takut dan lari, maka akan batal ritualmu itu, dan kamu harus mengulanginya lagi mencari tali pocong perawan yang baru. Apa kamu sanggup, Le?" tanya Mbah Sumo dengan tegas. "Ya siaplah Mbah, apapun yang terjadi akan kulawan sekuat tenaga Mbah. Aku harus berhasil pokoknya Mbah. Mohon restunya supaya aku sukses menjalankan ritual ini," pinta Lawa sambil bersungkem di depan Mbah Sumo. Setelah selesai menyiapkan segala keperluannya untuk semedi, mereka berdua pamitan pulang. Di tengah perjalanan mereka berdua berpisah. Lawa meneruskan perjalanan ke atas gunung sesuai dengan lokasi yang diarahkan oleh Mbah Sumo, sedangkan Sobilin langsung pulang menuju ke rumahnya. Dalam semedinya, Lawa mulai diganggu oleh beberapa sosok jin. Penampakan kuntilanak ataupun pocong adalah makanan dia setiap malam. Memasuki hari ke-30, Lawa mulai didatangi sosok pocong perempuan pemilik tali pocong yang dicurinya itu. Pocong itu terus-menerus meminta tali pocongnya untuk dikembalikan. Bahkan tubuh Lawa sempat dilemparkan oleh sosok tersebut dari posisi semedinya. Tetapi Lawa tetap tidak bergeming atas semua gangguan itu.
Lawa tetap khusyuk merapal mantra sambil memegang erat tali pocong perawan curiannya itu. Tepat hari ke-40, Lawa dijemput oleh Mbah Sumo di lokasi semedinya. Lalu dia dimandikan oleh Mbah Sumo di sebuah mata air di Gunung Sumbing itu. Kemudian dia diajak pulang ke rumah Mbah Sumo. Malam harinya, Lawa disuruh untuk mencoba ajian belut putihnya itu. Lawa merapal ajiannya, dan dalam sekejap dia telah hilang dari pandangan manusia. Untuk membuktikannya, Lawa berjalan menuju ke bawah sorot lampu jalan. Bayangan tubuhnya telah hilang. Lawa sangatlah gembira, karena dia sudah berhasil menguasai ajian belut putih yang diamalkannya selama ini. Setelah berhasil mencoba ajiannya, dia kembali ke rumah Mbah Sumo dan berniat langsung pulang ke rumah Sobirin. Sebelum pulang, Lawa mendapatkan wejangan dari Mbah Sumo tentang pantangan ajian belut putih ini. Lawa akan meninggal jika dia terkena peluru emas yang bertepatan dengan lahirnya anak laki-laki dari istri sahnya. Tapi jika dua kejadian itu tidak terjadi bersamaan, maka pantangan itu tidak berlaku. Mendengar pantangan itu, Lawa cuma mengangguk dan langsung pamitan pulang ke rumah Sobirin. Sesampainya di jalan menuju rumah Sobirin, Lawa mulai merapal ajiannya. Dalam sekejap dia telah hilang dari pandangan manusia. Dia langsung menyelinap masuk ke rumah Sobirin tanpa sepengetahuan sahabatnya itu. Tampak Sobirin masih tertidur di kamarnya. Lalu tubuh Sobirin diangkatnya dan dipindahkan di balai-balai depan rumahnya. Lawa sengaja melakukannya karena dia ingin mengasih kejutan kepada sahabatnya kalau dia telah berhasil menguasai ajian belut putih yang diidam-idamkannya selama ini. Sesudah memindahkan tubuh sahabatnya di luar rumah, Lawa gantian tidur di kamar Sobirin. Tidak begitu lama, Sobirin terbangun dari tidurnya. Dia kebingungan karena seingat dia tadi malam dia tidur di kamar, tapi kenapa sekarang pas terbangun kok berada di atas balai-balai depan rumahnya. Setelah itu dia berjalan membuka pintu rumahnya untuk kembali masuk ke kamarnya. Tetapi pintu rumahnya masih terkunci rapat. Sobirin kebingungan karena setelah diintip ternyata kunci rumahnya masih tergantung di daun pintu sebelah dalam. Melihat kejadian tersebut, Sobirin semakin bingung dan heran. Lalu dia memutuskan untuk mendobrak pintu rumahnya itu. Setelah pintu rumahnya terbuka, dia tambah kaget begitu melihat ke dalam kamar. Dilihatnya Lawa sedang tertidur dengan pulas di atas kasurnya. Untuk mengobati rasa penasarannya, dia sentuh pelan-pelan tubuh Lawa. Terasa hangat tubuh tersebut, dan akhirnya Sobirin yakin kalau yang tidur itu adalah sahabatnya Lawa, bukanlah penampakan hantu. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kita sambung di part selanjutnya. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe dan like-nya, silahkan klik tombol subscribe beserta like-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.